Di depan pintu kamar yang dilarang dibuka, di depan muncul sebuah kertas yang bertuliskan. Muncul di dalam sini. Anehnya, pintu yang seharusnya terkunci, kini terbuka begitu saja. Dan tanpa ragu, bocil ini pun melangkah masuk ke dalam kamar terlarang itu. Bocil ini menduga kalau kamar ini dulunya milik seorang anak perempuan. Ia melihat salah satu benda, dan benda ini tampaknya menarik perhatian bocil itu. Ternyata ini adalah sebuah miniatur kamar dan lengkap dengan perabotan mumi di dalamnya. Di dalam miniatur itu, anak ini melihat ada sebuah lemari kecil berwarna pink. Anak ini pun membuka lemari tersebut dan ia menemukan sebuah kunci. Di dalam lemari tersebut, tempat di dekatnya berdiri, ada lemari es yang bentuknya sama persis seperti yang ada di miniatur itu. Anak itu mencoba kunci itu. Ia berhasil membuka lemarinya. Ternyata di dalam lemari ada sebuah boneka. Boneka itu duduk diam dengan wajah menyeramkan. Anak ini kesempatan menutup lemari itu kembali, tapi tak butuh waktu lama, pintu lemari itu terbuka sendiri. Dengan gugup, bocil ini pun menutupnya lagi, namun pintunya pun kembali terbuka. Selalu ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Anak ini pun mengambil sebuah kain di sampingnya dan menutupi boneka itu. Ia berharap keadaan ini segera berhenti. Keesokan harinya, anak-anak bermain di dekat sebuah sumur. Mereka membicarakan istrinya Sam, yang selalu menggunakan topeng di wajahnya. Di bawah tangga, seorang anak kecil melihat sebuah ruangan kecil. Perlahan ia masuk ke ruangan itu. Anak ini pun menemukan boneka aneh. Boneka menyeramkan itu duduk diam di sudut ruangan. Saat dia mencoba mendekat, boneka itu tiba-tiba mengalami kegelapan. Karena panik, bocil ini terpeleset dan jatuh keluar dari ruangan. Malam harinya, ada dua orang anak sedang berjalan di balik selimut. Mereka membicarakan istrinya Sam. Menurut mereka, istri Sam sangat menyeramkan. Namun suasana menjadi tegang ketika senter mereka tiba-tiba mati. Dan tak lama kemudian, terdengar suara lonceng. Dalam gelap, mereka melihat sosok menyeramkan. Dan sosok itu perlahan mendekati mereka. Namun sosok tersebut bilang itu saja. Keesokan harinya, suster itu membawa seorang anak keluar rumah untuk berjemur. Tapi saat suster masuk ke dalam, bocil ini didorong sosok aneh ke arah gudang. Bocil ini pun terjatuh. Dan di dalam gudang, suasana nampak mencekam. Tampak benar-benar bergerak sendiri. Di lorong yang gelap, tiba-tiba muncul sosok iblis. Iblis itu mendekati bocil itu dan langsung menyerap bocil malam tersebut. Teriakannya terdengar sampai ke dalam rumah. Dengan cepat, suster dan anak-anak lain bergegas masuk ke gudang. Namun saat itu dibuka, mereka menemukan bahwa bocil tadi tampak duduk dan terdiam, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi tatapan matanya sudah tidak sama lagi. Keesokan paginya, ada seorang anak yang sedang duduk melamun di depan rumah. Bocil ini didekati oleh Sam. Sam mencoba mengajaknya bicara dengan suara pelan.